Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Shaimin shaimat rahimakumullah. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku sekalian yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah. Wa bi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Nikmat yang mana lagi yang dapat kau dustakan? Kita masih dapat hidup seperti ini, masih diberikan sehat seperti ini. Kita bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Semoga kita tidak termasuk yang dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang kufur atas nikmat yang telah Allah berikan. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada kehariban kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Shaimin shaimah rahimakumullah. Hadirin wal hadirat, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di muka bumi, di dunia ini yang sangat kita muliakan adalah orang tua kita, terutama ibu kita. Bahkan sahabat Nabi pun pernah bertanya ketika Nabi Muhammad SAW didatangi oleh sahabatnya. Lalu sahabat tadi berkata, wahai Rasulullah, siapa yang wajib kita hormati dan kita taati di dunia ini? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummuka. Lantas siapa lagi wahai Rasulullah? Ummuka sampai 3 kali Rasulullah menjawab, ibumu dan ibumu yang harus kamu hormati dan kamu taati. Saudaraku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai kecil kita dididik, dipelihara, dikasih pelajaran yang baik-baik oleh orang tua kita, wabil khusus ibu. Kita besar, kita remaja seperti ini sekarang. Orang tua kita ada 2, ayah dan ibu. Namun saudaraku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita naik ke jenjang berikutnya, ke jenjang pernikahan dengan seorang wanita yang kita cintai, maka orang tua kita pun ada orang tua dari kita dan orang tua dari sang istri yang kita cintai, dari istri dan dari suami. Lantas kita belajar dengan guru yang kita muliakan, dengan ustadz yang kita muliakan, kiai yang kita muliakan, dan habaib yang kita hormati dan kita muliakan. Tambah satu lagi, orang tua kita, orang tua dari kita sendiri, orang tua dari sang istri, dan guru sebagai orang. Namun sahabatku sekalian, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kita mempunyai permasalahan. Kadang-kadang kita menghadapi problem di mana seorang guru memerintahkan kita, tetapi di saat bersamaan orang tua pun, dari orang baik dari orang tua kita maupun dari orang tua sang istri, atau taruh deh kita belum menikah, misalkan belum menikah, itu yang sudah menikah, yang belum menikah
Kita punya ayah, kita punya ibu, dan kebetulan kita punya guru mengajarkan kita. Guru memerintahkan, orang tua kita juga bersamaan memerintahkan. Apa yang kita lakukan? Dahulukan yang mana antara perintah guru dan perintah orang tua? Sahabatku yang sekalian berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para remaja tentunya yang saya banggakan di sini. Anda semua punya orang tua, dan Anda semua, wahai generasi muda, punya guru. Di saat bersamaan, guru dan orang tua memerintahkan kita, kita harus bijak menghadapi. Jangan kita hadapi dengan hawa nafsu kita. Karena kalau remaja, kita tahu kalau remaja itu mengedepankan hawa nafsu, mengedepankan darah mudanya untuk menghadapi kondisi dan situasi seperti ini. Sekali lagi, wahai pemuda, jadilah pemuda yang ini. Tentunya kita orang tua menjadi contoh bagi para pemuda yang harus bisa memberikan jalan keluar. Baiklah, akan saya berikan solusi. Kita lihat dulu permasalahannya, wahai kaum pemuda. Ketika kita disuruh oleh seorang guru, baik laksanakan, karena itu adalah perintah guru. Guru adalah orang tua kita di sekolah, di madrasah, di sanawiyah atau di fakultas aliyah atau di perkuliahan kita. Dan sementara ketika orang tua memerintahkan kita juga, kita berpikir harus bijak dalam hati. Kita lihat orang tua memerintahkan kita, orang tua kita menugaskan kita, orang tua yang melahirkan kita, itu harus kita lebih utamakan daripada perintah guru. Dan perintah guru atau perintah orang tua, dua-duanya kita lihat dulu. Saya yakin namanya perintah guru, namanya perintah orang tua, pasti perintahnya yang baik-baik. Pasti saya yakin, dan saya husnuzon yakin bahwa perintah mereka pasti selalu berbuat baik. Kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kita berbuat baik itu dihitung sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas pemecahannya bagaimana? Tergantung keurgenannya. Tergantung saat itu yang lebih membutuhkan, yang lebih mementingkan, yang lebih urgent di saat itu. Apakah perintah guru ataukah perintah orang tua? Yang jelas kita harus bisa menjelaskan, kita harus bisa bicara kepada mereka berdua. Benar-benar nih, karena kita cinta guru. Jangan sekali-sekali kita menyepelekan perintah atau tugas-tugas dari orang tua. Kita cinta kepada orang tua, cinta sekali dan taat kepada orang tua, itu bagus. Karena jaminannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Terutama di bawah telapak kaki ibu itu ada sebuah surga. Maksudnya apa? Maksudnya bakti kita kepada kedua orang tua, terutama kepada ibu, harus kita nomor satukan. Sementara kita lihat keurgenan tadi, perintah guru harus kita taati pula. Dan kalaupun berbenturan, kalaupun bersamaan, kita harus bisa bicara, kita harus bisa menjelaskan kepada mereka yang memang mungkin kita dibutuhkan oleh mereka. Karena kita kebetulan mungkin memang orang yang sangat dibutuhkan dari orang tua kita kah atau dari guru. Yang jelas guru adalah orang tua kita ketika kita di sekolah, ketika kita di luar rumah,
ketika kita berada di madrasah, namun orang tua kita ketika di rumah adalah ayah dan ibu kita yang harus kita patuhi dan harus kita taati. Jangan sekali-sekali kita durhaka kepada mereka. Durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selain dosa-dosa maksiat atau zina atau menyembah kepada selain Allah atau yang disebut dengan musyrik. Kalau kita durhaka kepada orang tua, terutama kepada ibu, taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu taubatan nasuha. Tidak ada yang bisa kita lakukan kalau kita menyakiti kedua orang tua kita, terutama kita sakiti seorang ibu kita, maka taubatlah dengan sebenar-benar taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa menempatkan diri kita, karena kita cinta kepada kedua orang tua kita ini. Orang tua satu yaitu orang tua kita sendiri yang melahirkan kita, dan satu lagi orang tua kita yaitu kebaktian kita, kecintaan kita kepada guru kita. Semoga kita selalu diberikan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua kita, berbakti kepada guru kita. Insyaallah bermanfaat. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.